Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Perkenalkan, nama saya Syifani Hazmiyah Saida dengan nomor NIM 2402025 dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan membahas pertemuan 15, yaitu psikologi dan spiritualitas yang telah saya buat. Namun, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ustadz Ahmad Zamroni MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan antara psikologi dan spiritualitas. Jadi, di sini menurut Singgih Dirga Gunarsa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan spiritualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sumber motivasi dan emosi yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan. Kemudian, dari sini bisa saya simpulkan bahwa psikologi dan spiritualitas sangat berkaitan erat. Mengapa sangat berkaitan erat? Karena ilmu psikologi tidak akan benar-benar bisa membantu tanpa adanya dorongan atau ketertarikan individu yang bermasalah dengan pencipta, atau di sini saya menyebut dengan Al-Khaliq. Nah, bisa juga karena untuk mempelajari tingkah laku manusia dibutuhkan sumber motivasi atau emosi yang berkaitan dengan kesadaran akan hubungan seseorang dengan penciptanya itu sendiri, yaitu Al-Khaliq. Kemudian, di sini misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya mempunyai rasa dendam terhadap seseorang karena dizolimi, rasa sakit hati saya itu begitu mendalam, sehingga saya menginginkan orang yang menzalimi saya itu merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan. Nah, di sini psikologi itu mengajarkan saya untuk menyadari bahwa saya terlalu fokus dengan rasa sakit itu, sehingga saya lupa untuk berbahagia. Nah, saya juga pantas dong untuk bahagia gitu kan. Akhirnya saya bisa melepas dendam itu dan bebas dari belenggu rasa sakit. Tapi cara ini tentunya sangat sulit bagi saya. Sedangkan spiritual mengajarkan saya bahwa jika kita sadar akan hubungan dengan pencipta, maka tidak akan ada ketakutan atau kekecewaan pada manusia, karena perlakuan orang lain terhadap kita demikian adalah hal yang berada di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah yang berada dalam kendali kita sendiri, yaitu dengan menyadari bahwa kita itu punya Allah untuk mengadukan semua kekhawatiran, kesedihan kita. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, orang yang paling dibenci adalah orang yang menaruh dendam kesumat. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini menurut saya orang yang sehat spiritual adalah orang yang pertama mempunyai tujuan dalam hidup. Yang kedua, bisa merefleksikan makna setiap kejadian dalam hidup. Yang ketiga, mampu memaafkan orang lain dan juga masa lalu yang tidak baik. Yang keempat, peduli pada orang lain dan lingkungan. Kemudian yang kelima adalah bersyukur atas hal yang dipercayakan dalam hidup kita dan tetap untuk mengembangkan diri. Jadi menurut saya pribadi, apa yang diajarkan psikologi itu tidak akan begitu dapat membantu diri kita ketika mendapatkan masalah tanpa adanya kekuatan atau dorongan spiritualitas. Nah, jadi akan jauh lebih mudah, akan lebih tersolusikan jika psikologi itu dikaitkan erat dengan spiritualitas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai psikologi Islam dan kontribusi ulama dalam psikologi. Jadi, menurut Baharudin, psikologi Islam adalah aliran baru dan psikologi yang mendasarkan teori dan konsepnya pada Islam. Nah, kemudian di sini psikologi Islam itu mengajarkan bahwa sejatinya tidak akan ada orang yang depresi dan penyakit-penyakit mental lainnya
ketika orang itu tuh dekat dengan Sang Pencipta. Nah, demikian karena orang yang dekat dengan Allah, yang percaya adanya takdir baik maupun buruk, percaya bahwa hal yang dibungkus dengan ketidaknyamanan justru itu akan membawa kepada kebaikan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi menurut saya psikologi Islam di sini mengajarkan bahwa hal yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah, dan sebaliknya. Jadi Allah lah yang lebih mengetahui yang terbaik untuk diri kita, melebihi diri kita sendiri gitu. Jadi demikian, karena yang bisa membuat orang depresi itu adalah dia merasa harusnya saya tidak seperti ini gitu. Berarti dia menentang adanya takdir yang sudah terjadi, sehingga muncullah depresi atau penyakit-penyakit mental yang lain gitu. Selanjutnya, kontribusi ulama dalam psikologi menurut Anggun Anissa adalah yang pertama ada Abu Zaid al-Bahqi, kemudian yang kedua adalah Ibnu Sina, yang ketiga Ar-Razi, yang keempat Al-Ghazali. Nah, di sini yang pertama adalah Abu Zaid al-Bahqi merupakan ilmuwan muslim abad ke-9 dan salah satu yang mendekati psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, jadi karya al-Bahqi yang terkenal adalah Masoli al-Abdan wa al-Anfus, yaitu rezeki tubuh dan jiwa. Jadi di sini ia menilai bahwa keseimbangan antara tubuh dan jiwa diperlukan untuk mencapai kesehatan yang baik, sedangkan ketidakseimbangan antara keduanya dapat menyebabkan penyakit gitu. Jadi ketika tubuh sakit, pikiran kehilangan banyak kemampuan kognitifnya dan gagal untuk menikmati kesenangan hidup. Dan juga ketika jiwanya itu sakit, jadi tubuh dapat mengembangkan penyakit fisik. Jadi kalau jiwanya itu sakit, fisiknya juga akan bisa juga sakit gitu. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah bapak kedokteran modern yang juga memiliki pengaruh besar dalam sejarah psikologi Islam. Sayyid Hussein Nasr, seorang peneliti terkemuka tentang Islam dan sains, menggambarkan bahwa Ibnu Sina itu bukan hanya otoritas medis tertinggi di pramodern saat ini, baik di dunia Islam maupun Barat, pada saat itu maksudnya, tetapi juga ahli psikologi tradisional, kemudian psikoterapi dan pengobatan psikosomatik yang tidak terbantahkan gitu ya. Ketik Al-Bakhtiar pada tahun 2013. Nah, kemudian yang ketiga adalah Al-Razi. Muhammad bin Zakaria Al-Razi adalah salah satu dokter yang paling terkenal dan dihormati selama abad ke-9 karena kontribusi revolusionernya untuk kedokteran dan psikiatri. Jadi Al-Razi adalah cikal bakal ilmuwan muslim yang memprakarsai gerakan pemberantasan praktek sipil seperti yang dijelaskan di dalam kesehatan mental. Di antaranya adalah orang-orang Kristen pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan seorang filsuf, kemudian teolog, kemudian sufi mistik, dan ide-ide perintisnya pada jiwa, diri, dan kepribadian masih sangat menonjol di kalangan muslim dan non-muslim. Di antaranya kontribusi untuk psikologi Islam adalah teori tentang struktural jiwa. Nah, garis besar struktur kepribadian menurut Al-Ghazali terdiri dari 4 unsur, yaitu qalb atau hati, ruh, nafs, dan akal atau akal. Kemudian yang ketiga saya akan bahas pengembangan kesehatan mental melalui pendekatan spiritual. Jadi menurut saya, spiritualitas itu mengajarkan jika pada saat situasi yang mencekam, ketakutan, atau menegangkan, kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta, atau istilahnya adalah tawakal. Nah, jadi spiritual itu adalah tahapan awal untuk membuat aspek mental kita itu lebih kuat. Nah, dalam psikologi, aspek mental ini adalah
meliputi kecerdasan, kemampuan berpikir, bernalar tentang kejadian yang dimana menurut kita itu tidak realistis atau tidak sesuai dengan bayangan ataupun keinginan kita gitu. Jadi ketika kita bisa mengembangkan kesehatan mental kita melalui pendekatan spiritual, maka kita akan merasakan ketenangan dalam hidup gitu. Jadi tidak akan mengkhawatirkan hal-hal yang bukan di dalam kendali kita. Kemudian pendekatan spiritual itu juga dapat membantu meningkatkan kesehatan mental melalui berbagai cara. Di antaranya yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, spiritualitas itu dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri seseorang gitu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi keparahan gejala. Jadi, spiritualitas di sini dapat membantu mengurangi keparahan gejala gangguan kesehatan mental. Nah, kemudian yang ketiga adalah dapat meningkatkan rasa untuk memiliki tujuan. Jadi spiritualitas itu dapat membaikkan rasa memiliki tujuan, memiliki keterhubungan dan kedamaian batin gitu. Jadi dia tidak akan merasa khawatir. Yang keempat adalah membantu mengatasi stres. Jadi spiritualitas dapat membantu mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah beberapa cara untuk mengembangkan kesehatan mental melalui pendekatan spiritual, yaitu diantaranya yang pertama adalah melakukan introspeksi diri, yang kedua beramal dan membantu orang lain, yang ketiga mengikuti kajian agama dengan rutin ya, yang keempat adalah mendengarkan murotal, yang kelima mengembangkan kebiasaan bersyukur, yang keenam membaca kutipan, artikel, buku yang menginspirasi kita atau inspiratif dia. Yang ketujuh bermeditasi dengan tenang. Terapi spiritualitas juga dapat menjadi aspek penting dalam penata laksanaan gangguan jiwa kita gitu. Jadi mari kita jaga kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata maupun sikap dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.